Posisi Pak Yemin makin sulit usai Ratspak datangkan 2 pemain baru. Teman Mega fokus perbaiki kelemahan tim. Pak Yemin seperti diasingkan, tetapi saat ada Mega sangat gembira. Tampaknya Pak Yemin tidak bisa beradaptasi seperti pemain biasanya berlatih. Dikarenakan banyak pemain yang baru yang tidak akrab, tetapi Mega bisa membuat suasana ruang ganti seperti biasanya. Ratspak telah mendatangkan 2 pemain baru untuk memperkuat serangannya, ditinggalkan Jia dan Lee Soyung. Sebagai gantinya, pelatih Ko Hee-jin mempercayakan posisi tersebut dan merekrut 1 pemain asing dan 1 pemain senior. 2 pemain itu adalah Vanja Bukilic dari Serbia dan Pyo Seung-ju yang musim lalu membela IBK Altos. Meskipun belum diketahui bagaimana ketiga spiker Ratspak itu bermain nantinya. Namun kehadiran 3 spiker tersebut berpotensi menutup peluang outside hitter lainnya untuk menjadi pilihan utama. Salah satunya adalah Pak Yemin yang tampaknya harus rela kembali bermain sebagai pelapis. Meski begitu, Pak Yemin tak masalah dengan hal itu dan lebih memilih fokus ke satu teknik yang sering menjadi kelemahan Ratspak sejauh ini, yakni berlatih resif atau penerimaan bola pertama. Kami belum memutuskan di mana dan bagaimana mereka akan bermain, tetapi menerima bola selalu menjadi bagian penting dari peran saya dalam situasi apapun, kata Pak Yemin dilansir bolasport.com dari The Spike. Tentu saja saya harus menjadi yang lebih baik dalam hal itu. Saya akan menebusnya dengan lebih banyak latihan. Pak juga berbicara tentang rekan setim barunya, yaitu Bukilic dan juga Pyo Seung-ju. Bukilic adalah pemain yang sangat sulit untuk dijaga karena dia adalah pemain yang tidak biasa ketika dia jadi musuh. Dia adalah pemain yang sangat pekerja keras, tetapi saya pikir kami akan bisa bekerja sama dengan baik di masa depan. Badai cedera menimpa banyak klub di Liga Voli Korea yang setiap musimnya berlangsung hampir 9 bulan. Memasuki putaran ketiga, banyak yang mengalami cedera parah, mulai dari Stephanie Wheeler hingga Pak Yemin. Yemin, salah satu pemain andalan Ko Hee-jin, berpotensi bakal absen panjang di Liga Voli Korea musim ini. Ratspak sebagaimana diketahui, ada 3 pemain mengalami cedera, yakni Kim Ye-son setter, Megawati opposite, dan Pak Yemin outside hitter. Kim Ye-son selaku sang kapten diketahui sempat absen dalam beberapa pertandingan karena mengalami cedera lutut. Sedangkan Mega sempat merasakan nyeri pada otot pahanya sehingga sempat absen untuk pertama kali saat melawan Pink Spider pada hari Rabu. Mega kembali tampil prima hingga membawa timnya 5 kali menang beruntun, termasuk melawan Pink Spider pada Selasa 17 Desember. Sementara para ujaran Polimania Pak Yemin pun mengalami cedera kaki dan juga telah dikonfirmasi langsung oleh Ko Hee-jin selaku sang pelatih. Pak Yemin mengalami cedera pergelangan kaki, jadi akan sulit baginya untuk bermain, kata sang pelatih dilansir dari Naver Sport. Pak Yemin kemungkinan absen cukup lama, bahkan hingga putaran ketiga Liga Voli Korea berakhir di Desember 2024. Sebelumnya, Ko Hee-jin juga membuat gebrakan di mana mereka menjadikan Pak Yemin yang berposisi sebagai outside hitter menjadi libero saat laga melawan Hyundai Hillstead. Pasalnya Ratspak mengalami krisis resif atau penerimaan, di mana penampilan Ribeiro juga disorot karena tak mampu tampil maksimal. Namun setelah itu, pevoli berparas ayu itu kemudian dinyatakan mengalami cedera hingga akhirnya absen dalam beberapa pertandingan terakhir. Lalu mengenai rekan seniornya Pyo Seung-ju, Pak mengatakan kedatangan atlet berusia 32 tahun itu akan memberikan dampak yang positif terhadap tim. Mega berhasil tuntun Ratspak catat sejarah kemenangan beruntun. Sebelum Mega bergabung, Ratspak pernah capai 8 kemenangan beruntun pada tahun 2008. Kini hadirnya Mega dengan pukulan mautnya berhasil membawa Ratspak pecahkan rekor kemenangan beruntun menjadi 10 kali. Kemenangan yang ke-10 didapatkan Ratspak saat melawan IBK Altos. Pelatih Ratspak Ko Hee-jin langsung memasukkan Megawati sebagai opposite hitter, sedangkan Bukilic dan Pyo Seung-ju diposisikan sebagai outside hitter. Dari sisi IBK Altos, terdapat Victoria Dancak yang diposisikan sebagai opposite hitter. Dalam pertandingan ini, Ratspak nyaris kalah dari IBK Altos yang tiba-tiba bangkit di set ketiga dan 4. Perlawanan semakin memanas di set akhir yang menentukan kemenangan antara Ratspak dan IBK Altos. Skor sempat imbang 12-12 di set akhir sampai Mega meluncurkan smash maut yang memperlebar jarak menjadi 13-12. Kemudian, 2 poin penutup didapatkan Ratspak dengan melakukan blok terhadap serangan dari IBK Altos. Laga dimenangkan oleh Ratspak dengan skor 3-2. Melalui statistik, laga ini menjadi ajang perlawanan Mega dan Victoria Dancak untuk memberikan poin bagi timnya masing-masing. Mega berhasil mendapatkan MVP di pertandingan ini dengan perolehan 44 poin. Pelatih IBK Altos Kim Ho-cheum memiliki penyesalan setelah timnya digilas Red Sparks 3-2 secara dramatis pada duel Liga Voli Korea, Selasa 14 Januari. Laga IBK Altos vs Red Sparks di Hwaseong Indoor Arena itu berakhir dengan skor 25-21
36-34, 23-25, 19-25, 15-12 untuk tim tamu. Red Sparks bisa meraih kemenangan dalam 2 set awal, namun EBK Altos kemudian mengambil set ketiga dan keempat. Pada set penentuan, kedua tim bersaing ketat sebelum Megawati dan kawan-kawan memastikan kemenangan. Ini bukan penampilan yang bagus. Rami fokus pada pemulihan stamina dan beristirahat selama istirahat All-Star awal Januari, tetapi masih belum bagus secara keseluruhan, kata Hokel dilansir dari Sports Gosun. Pertandingan bak menjadi duel Megawati vs Victoria dan Cap lantaran kedua pemain silih berganti meraih poin. Megawati mengumpulkan total 44 poin dalam laga ini atau 3 poin lebih banyak ketimbang Victoria. Umpan dari Kim Ha-kyung begitu konsisten, jadi saya rasa ada ketepatan waktu. Dia Victoria juga terlihat menemukan kepercayaan diri, ujar Ho Cheong. Pemain EBK Altos lain yang tampil cukup baik adalah Lee So-young, salah satu pemain senior timnas Korea Selatan yang musim lalu memperkuat Red Sparks itu, menorehkan 13 poin atau yang terbanyak kedua setelah Victoria. Saya pikir Lee So-young sudah melakukan yang terbaik. Dia belum terlihat seperti Lee So-young sepenuhnya. Dia akan tampil lebih baik lagi secara perlahan. Dari saat ini, kami bisa memaksimalkan keberadaan Lee So-young, Yuk Seo-yeon, dan Hwang Min-kim tergantung situasi, jelas Ho Cheong. Kalah dari Red Sparks, EBK Altos tertahan di peringkat keempat dengan 32 poin dan kini tertinggal 5 poin dari Red Sparks yang menempati peringkat ketiga. Megawati mencatatkan 10 kemenangan beruntun untuk Red Sparks, namun jumlah tersebut bukan yang terbaik di Liga Voli Putri Korea Selatan. Daejeon Jungkwan Jang Red Sparks sedang berada dalam tren kemenangan beruntun terbaik. 10 laga dilakoni tanpa kalah. Catatan tersebut merupakan yang terbaik dalam sejarah klub tersebut selama mengikuti kompetisi voli di negeri Ginsen. Megawati CS mempertajam rekor yang pernah dibuat Red Sparks pada musim tahun 2008. Deretan kemenangan tersebut masih kalah dibanding rekor kemenangan beruntun terbaik milik Hyundai. Klub dengan nama lengkap Suwon Hyundai Engineering Construction Hyundai tersebut mencetak rekor 15 kemenangan beruntun pada musim 2022 tahun 2023. Untuk menorehkan rekor terbaik di Liga Voli Korea, Red Sparks butuh 6 kemenangan lagi. Bukan pekerjaan mudah, namun tak mustahil juga. Laga terdekat yang akan dilakoni Red Sparks adalah menghadapi Hipas pada Sabtu 18 Januari siang. Dalam 3 pertemuan sebelumnya musim ini, Red Sparks selalu bisa mengatasi perlawanan Hipas. Tantangan terberat bagi Red Sparks dalam meraih kemenangan tentunya adalah laga melawan 2 klub teratas di klasemen yakni Pink Spiders dan Hyundai. Dari 3 pertemuan dengan 2 klub tersebut pada musim ini, Red Sparks baru sekali menang. Kemenangan Red Sparks atas Pink Spiders dan Hyundai terjadi pada Desember tahun 2024 yang sekaligus masuk dalam catatan 10 kemenangan beruntun.